Semoga nampak jelas ya. Ini udah ulang 2 kali. Yang pertama kita mau bahas soal Warren edisi 25 halaman 347 sesuai dengan RPS kalian ya. Pertama, dibilang di sini Mars Investment membeli 150.000 bond si Pluto, perusahaan Pluto. Ternyata 150.000 ini adalah face amount-nya. Dibeli pada tanggal 1 September 2014. Bondsnya itu membayar bunga semi-annually 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada tanggal 1 September dan 1 Maret. Di tanggal 1 Maret ini karena dia membelinya 1 September, maka bunga pertama dia adalah 1 Maret 2015 ya, bukan 1 September 2014, karena dia akan menerima bunga itu setelah dia membeli. Jadi nggak boleh dia beli bunga dia terima bunga dulu baru dia beli, nggak boleh, itu nggak sesuai kontrak. Jadi normalnya semuanya itu menerima bunga itu dari bulan 2 September ini sampai 1 Maret itu. Itulah pertama kali periode penerimaan bunganya. Lanjutnya disuruh, dibilang lagi 1 Maret ternyata dia menjual 75.000 dari bondsnya ini. Berarti bisa diasumsikan bahwa 150.000 ini adalah dua bonds seharga 75.000. Dia jualnya di atas kurs 100, berarti dijual dia ada gain karena dia jual di atas 100. Kalau kurs ini maksudnya ini tadi udah sempat kurekam tapi ternyata nggak terrecord. Semoga ini terrecord ya, karena ini udah record sama share. Nah, yang pertama, kalau dia beli at 100 berarti dia beli at face amount, dibeli at face value. Tapi dibilang di sini at 102 berarti dibeli pada 102, kurs 102. 102 ini apa sih? 102 ini kurs. Jadi kalau kita beli di 100, di kurs 100 berarti kita beli sesuai face amount. Kalau bonds itu kayak gitu, ada face amount-nya, beda sama saham. Kalau 102 ini berarti kita beli di harga face amount-nya, otomatis kalau kita beli di harga face amount kita rugi. Tapi kalau kita jual di sini kita untung. Jadi kita rugi di sini pas kita beli, tapi jual waktu di sini kita untung. Udah. Kemudian disuruh pertama mencatat pembelian awal. Nah, udah kita catat investment, bisa debt investment, bisa investment in debt, bisa investment in bonds, bisa investasi utang, dicatat pada cash. Karena asumsinya kalau di soal nggak dibilang beli secara apa, maka selalu asumsinya itu secara cash. Kalau dia nggak bilang beli secara payable atau menerbitkan utang atau menerbitkan apa, maka itu selalu diasumsikan dibeli secara cash. Udah, terus dibeli itu kan harganya 150.000 udah. Terus yang B dibilang disesuaikan lah tanggal 31 Desember 2014. Ya udah, interest receivable, interest revenue, karena penyesuaian bunga itu selalu jurnalnya hanya ini aja gitu kan. Ya udah, kita sesuaikan sama bulan dari kita beli 1 September ke 31 Desember kan 4 bulan dibagi 12 karena 1 tahun ada 12 dikali 8%, persenan yang akan kita dapat tahunan dikalikan 150.000. Kalau ada dua cara, kalau misalkan dia itu dihitung pakai per 6 bulan. Kalau per 6 bulan kan otomatis ini 8% dibagi 2 karena kan 1 tahun 12 bulan. Ya udah, kita nerima 2 kali dalam setahun, berarti setiap 6 bulan gitu kan. Makanya ini bagi setiap 6 bulan, ini dibagi setiap 2 kali. Dan itu hasilnya akan sama itu nanti. Mau kita pakai cara apa aja. Cuma harus disesuaikan sama soal, karena di soal dikasih tahu persenannya tahunan, ya udah kita pakai tahunan aja. Kalau dikasih taunya persenannya per 6 bulan, ya udah pakai cara ini aja biar nggak ribet kita bagikan 2 lagi yang ininya. Udah. Lanjut dibilang receive semanual, karena kita udah menyesuaikan interestnya di 31 Desember, maka kita akan menerima semuanya ini kan 6.000 ya fullnya, karena kan 8% dari 150 kan harusnya 12.000. Ini kan kita terima tahunan, tapi kan dia bilang kita akan menerima tiap 6 bulan. Udah, kita tiap 6 bulan kita akan terima 6.000 dulu, baru nanti tiap 6 bulannya lagi kita terima 6.000 lagi, maka hasilnya 12.000. Jadi kita
kita nerimanya 2 kali dalam 1 tahun. Maka harusnya kan kita harus nerima, karena aku bilang tadi kan penerimaan bunga pertama itu harusnya 1 Maret kan. Maka 1 Maret kita harusnya cash pada interest revenue 6.000, tapi kita kan udah akui 4.000, maka kita mencatat cash interest revenue hanya 2.000, terus kita tutup atau kita balikkan si interest receivable ini, maka 4.000 kita terima cash, ya udah. Karena kenapa nggak interest revenue? Karena interest revenue sama expense itu udah ditutup di akhir tahun, jadi nggak boleh dicampur adukan ke tahun yang selanjutnya gitu. Lanjut ke yang D, penjualan. Ternyata dia menjual 75.000. Dibilang di sini Mars sold 75.000 Pluto Corporation Bond at 102, berarti dijual 75.000. Ya udah, kita kreditkan sebesar yang kita keluarkan, kita masukkan sebesar apa yang kita dapatkan. Dia menjual sebanyak 75.000 di at 102. Tadi kan aku bilang kalau dia di atas 100, maka kita akan gain kalau kita menjual. Tapi kalau kita beli kan kita akan loss di harga. Asumsinya kayak gini, misalnya harganya harus fair value, face amount itu harganya hanya 100.000. 1.000. Ternyata kita belinya di harga 1.020 lu. Kalau kita beli rugi lah. Kalau kita sebagai pembeli rugi kan. Tapi kalau kita sebagai penjual untung lah kalau kita jual di harga 1.002. Ini asumsinya kita sebagai pembeli. Kalau di sini asumsinya sebagai penjual. Kalau di sini kan ditanya the seller, dia kan sebagai penjual kan si Mars ini, karena dibilang dia Mars menjual, berarti sebagai penjual kan. Makanya ini 1.500. Ini sebesar 102, dan ini selalu bagi, kalau dibilang ini 102 ya selalu dibagi 100. Kalau nggak mau repot ya dikalikan 1,02 aja. Udah gitu selisihnya masuk gain on sale of investment. Lanjut 15.3 dibilang Crabtree Corporation membeli 60.000, ditanya purchase, ya udah langsung buat investment pada ini 60.000. Terus bilang dia ternyata dia belinya itu pada tanggal 20 Juni. Terus ternyata di sini bilang dibeli dia at face amount ditambah sama accrued interest. Terus bilang lagi bond ternyata 1 Mei dan 1 November pembayaran bunganya. Jurnal kayak gini akan selalu ada ketika kita membeli di pertengahan tanggal pembayaran bunga atau tanggal penerimaan bunga. Jadi kalau misalkan kita beli di tanggal 20 Juni, ini kan tanggal pembayaran bunganya 1 Mei sama 1 November kan. Nah, kita beli di tanggal 20 Juni. 20 Juni kan di antara tanggal 1 Mei sama tanggal 1 November kan. Mau dia di tanggal 2 Mei sampai 30 Oktober itu selalu jurnalnya harus kayak gini. Tapi angkanya aja yang beda. Nah, di sini kan diketahui 20 Juni dibelikan. Maka nanti yang akan kita accrue adalah sebesar dari 1 Mei ini ke 20 Juni. 1 Mei kan ada 30 hari, ditambah 20 Juni ada 20 hari, berarti ada 50 hari kan. Makanya di sini pertegas ditambah 50 hari dari accrued interest. 500 ini dari mana? Dari 500 dibagi 360 asumsinya dalam 1 tahun, dikalikan 6% ini dalam dalam tahunan dikalikan sama sebesar harga perolehan ini. Jadi kalau misalkan harga perolehannya ini 60.000, 3 ditambah misalnya 240.000 broker fee atau komisi expense, nanti 60.240 ini adalah yang akan menjadi pengali di sini. Bukan 60.000 tapi sebesar tambahan biaya-biaya yang akan dapat dikapitalisasi ke harga perolehan gitu. Yang B, seminal interest. Jadi dibilang dia akan menerima seminal interest 1 November. Yang tadi aku bilang kalau kita beli di hari itu kita nggak mungkin dapat bunga hari itu. Nah, ini kan kita belinya 20 Juni, maka kita akan mendapatkan bunga dari 21 Juni sampai 1 November harusnya kan. Tapi kan kita udah mengakui tadi di awal kan, ini dari 2 Mei sampai 30 Oktober kan kita udah mengakui kewajiban kita kan waktu kita beli. Ya udah, nanti kita tutup kewajiban kita itu. Jadi kita menerima full lagi 6 bulan. Karena kita udah ngakui di awal 4 bulan.
dua bulan kurang, nanti malah di sini sisanya. Ya udah, kita harusnya kan 6 bulan itu harusnya kita dapatkan 6% dikali 60.000 dikalikan 6/12 kan, karena 6 bulan. Tapi karena kita udah mengakui 50 hari, ya udah kita nggak usah repot-repot ngalikan hari-harinya ini dikurangin, tapi langsung kalikan aja terus dikurangin itu. Lanjut yang C, penjualan 1 Desember. Dibilang di sini tadi on Desember 1 kita menjual 15.000 di 97. Kalau kita jual di bawah harga beli otomatis rugi, harus ada rugi nanti. Oke, di sini ada rugi. Sini ada 15.000. Karena kita keluarkan sebesar 15.000. Yang kita dapatkan, yang cash yang kita dapatkan adalah sebesar 15.000 penjualan di bawah harga beli. Ya udah, ini kan harga di bawah harga beli kita itu ini. Berapa harus dikalkulasin ya? Kalkulasin adalah 15.000 dikali 0,97. Inilah penjualan kita. Kita beli di sini, kita jual di sini. Rugi lah ya kan? Rugi sebesar berapa? Rugi sebesar nih. Tapi kan nggak di sini nggak 450 kan, di sini 600 gitu kan. Kenapa? Karena di sini ada lagi dibilang 75 accrued interest, ditambah lagi nanti 75 accrued interest, terus dikurangin sama broker commission. Jadi semua itu ditotal-totalkan, ini di kredit karena ini revenue bagi kita karena bilang accrued interest. Jadi kalau kita jual menjadi revenue, jual dapat accrued interest, tapi kita beli bayar accrued interest. Kita jual dapat accrued, fair gitu, akuntansinya fair. Jual kita dapat accrued interest, terus broker fee 150 dikurangilah sama broker fee ditambah sama yang kita dapatkan dikurangi sama yang broker yang kita bayar, maka itu diselisihkan nanti dapatlah 600 dari 14 ini dikurangin sama ini debit kurang kreditnya, dapatlah loss. Selanjutnya yang D, penyesuaian accrued interest 450 dan 450 dari 31 Desember 2014. Sudah dapat lah ini. Nah, tadi kan aku bilang penyesuaian itu jurnalnya hanya kayak gini, penyesuaian interest receivable pada interest revenue. Dikasih tau pula 450, ya udah tinggal tulis. Lanjut yang ini, 15.6 dibilang Fly Corporation membeli 6.000 lembar dari 140.000 lembar yang outstanding dari perusahaan Citizen Company. Common stock-nya dibeli at 32, terus dia menambah biaya kena charge lagi, biaya admin lah kayaknya istilahnya 240. Maka nanti 240 ini kan kita bagilah dulu sama 6.000, dapatlah 0,04. Jadi tiap lembar itu akan mendapat tambahan biaya 0,04 dari 32 ini. Jadi ditambahin dapatlah 32,04. Inilah biaya perolehan awalnya. Inilah biaya perolehan awal yang baru karena dia dikenai charge 240, maka ini 240 ditambah 32 dikali 6.000. Sebenarnya caranya yang lain juga bisa sih, kayak gini, 32,4 dikalikan sama 6.000. Cuma kan lebih ribet kan nambah kuranginnya lagi, ya udah tinggal ini aja. 32 kali 6.000 ditambah 240 secara keseluruhan gitu. Tapi ini bisa kemungkinan nanti akan kepake di jurnal-jurnal selanjutnya gitu. Yang B, disuruh receive dividend karena ini dia sebesar kepemilikan 4,25% dari 4,29%. Dapat dari mana? Dari dia membeli 6.000 dari total outstandingnya itu 140.000. Ya udah kita bagikan aja, ternyata kepemilikan kita hanya 4%. Karena si perusahaan ini mengeluarkan saham itu 140.000, tapi kita beli 6.000. Ya udah berarti kita kepemilikan kita dari semua total yang dikeluarkan adalah 4% aja kan. Maka dibagi 140 maka dividen yang akan kita dapatkan adalah dibilang di sini dijelasin 1,4 per share was received. Ya udah 1,4
dikali 6.000, dibilang kan ini 1,4 dolar per share per lembar, kita memiliki 6.000 lembar, ya udah kita kalikan aja gitu kan. Tapi kalau misalkan di soal dibilang kepemilikan enggak usah, dibilang dia dividen, nanti ada itu tadi. Lanjutlah dulu yang C, penjualan 2.400. Penjualan 2.400, jangan nanti lupa nih, nanti aja lah. Penjualan 2.400, dibilang dijual 2.400 karena ini tadi harga belinya harga awal, harga beli baru, maka 2.400 ini dikalikan sama harga beli baru dibagi yang kita punya. Kan kita jual hanya 2.400 kan dari total 6.000 ini, ya udah kita kalikan aja. Ini dikalikan 2.400 per 6.000, atau bisa juga dengan harga beli awal yang baru dikalikan 6.000 dikalikan persen kepemilikan, atau bisa juga dengan harga beli awal ya udah dikalikan sama 2.400 gitu loh. Tuh, ada banyak caranya. Nah, lanjut yang kita buang sebesar itu 2.400 lembar. 2.400 lembar itu kita beli kita jual, kan kita beli ini selalu nih mengkredit sebesar harga beli. Yang kita kredit sebesar harga beli, yang kita cash, yang kita terima, yang kita debit sebesar harga yang kita dapatkan, alias kas yang kita dapatkan, harga jual. Ini selalu harga beli, ini harga jual. Maka di sini karena kita jual di harga 38, dibilang di sini November 22, 2.400 lembar dijual 38. Ya udah kita kalikan 38 kali 2.400, terus nanti dikurangi 200 karena 200 dibilang di sini dia dikenain charge 200. Less dikurangi, ya udah. Lanjut ke 15.7. Dibilang jurnal semua transaksi ini, ya udah 8 Februari bilang membeli 2.400, ya udah 2.400 dikalikan 62 harga beli ditambah 120 kayak tadi. Atau mau nyari harga per lembar yang baru adalah ini tinggal dibagikan 148, ini tinggal dibagikan sama 2.400, dapatlah harga baru yang baru. Udah, terus dibilang mendapat dividen 0,6, ya udah 0,6 dikalikan sama 2.400. Karena kita nggak dikasih tahu dia pakai metode apa, asumsinya ya dia pakai metode cost method. Lanjut yang 26-nya dibilang menjual berarti kita debitkan sebesar yang kita dapatkan, sebesar harga jual dan sebesar harga jual. Iya, sebesar harga jual. Udah, kita jual 1.000, kita kalikan 52, kita kurangin sama 60 komisinya. Terus kita kreditkan, kita buang sebesar 1.000 dikali sama harga beli tadi 62,5. Inilah pentingnya kita mencari harga beli yang awal. Nanti kita kalikan itu 62,5 dikali 1.000. Inilah yang kita buang kan, bukan sebesar 62 tapi 62,05, karena ada biaya ini yang akan dikapitalisasi ke harga perolehan. Ini akan menambah harga perolehan gitu. Harga perolehan itu adalah harga beli ditambah harga yang dikeluarkan sampai barang itu siap dipakai, atau aset itu bisa digunakan atau bisa disimpan atau bisa ditaruh ke neraca kita gitu. Itu kan kalau nggak keluarin broker commission kan kita nggak bisa menyimpan share-nya itu kan, nggak bisa menerima sahamnya ini kan, maka kita harus mengkapitalisasi ke harga perolehan. Udah gitu selisihnya lah, debit kreditnya, itulah menjadi loss. Kenapa loss? Karena harga belinya aja 62, harga jualnya cuma 52, ya rugi lah. Nah, kita debitkan besar selisihnya. Lanjut 28 dibilang manufacture disuruh jurnal. Yang pertama, membeli cash 3.000 lembar McDowell, saham
Oke, sama kita ada share investment pada cash 3.000 lembar dikalikan 25 ditambah 140 ya kan. Harga beli barunya ya udah ini dibagi sama 3.000. Ini dibagi 3.000 hasilnya 25. 25,05. Ini L3 dibagi 3.000 lembar. Lanjut 23 Maret menerima dividen. Kan karena nggak dikasih tahu asumsinya adalah cost method. Kayak tadi ya udah cash per dividend revenue 0,46 dikali 3.000. Karena kita memiliki 3.000 lembar gitu. Dan ini dari McDowell, kita McDowell punya 3.000. Lanjut 25 kita membeli lagi dari McDowell 1.000, ya udah share investment pada cash 1.000 dikali harga belinya 35 ditambah brokernya. Ini adalah cost beli kita yang baru. Karena awalnya 35 ditambah 160 broker commission. 160 ini per lembar itu adalah 0,16. Kita buktikanlah 35 tambah 0,16 adalah 35,16. Lanjut 4 dibilang menjual 3.200. Kalau menjual ya kita debitkan harga jual, cash harga sebesar harga jual, kita kurangkan atau kita buang sebesar harga beli. Ya udah, karena ini kan ini 3.000 dari sini, harga belinya beda kan, maka karena disuruh di sini dibilang asumsikan first investment purchase are the investment. Jadi asumsikan yang pertama kali dibeli adalah pertama kali dijual. Itu kan itu menggambarkan FIFO method kan, first in first out. Maka kita akan membuang atau menjual sebesar, kan ini 3.000 kan mau kita jual, ya udah kita kreditkan aja ini langsung. Kita tambahkan 200 karena kita mau jual 200. Ini kita habiskan dulu, baru kita ambil 200 lagi dari sini. 200 dikali 200 dikalikan harga beli baru. Karena ada komisi yang dikapitalisasi menambah perolehan, maka harga barunya ini bukan 35. Ya udah, 200 kali harga ini terus kita tambahkan sama 3.000 dari sini. Ya udah, hasilnya nih gitu. Terus nanti karena ini kita menjual sebesar 40, ini kita average-kan dulu. Karena ini rata-rata harga beli kita adalah 30, terus kita jual harganya 4, kita jual di harga 40, untunglah kita. Kita beli 430 rata-ratanya. Ternyata kita jual 40. Untunglah, berarti untung kita mengkredit gain. Nah, udah ini di kredit sebesar harga jualnya 40 dikali 3.200 dikurang sama broker fee-nya 200. Kita ini aja lah, kita bandingkan juga. Kalau ininya 40 ditambah 200 broker fee, 200 dibagi 3.200 kan 0,06 ditambah 40 40,06 kan, tetap aja kita masih untung, bukan kurang, tetap aja kita masih untung 9,94 kan, maka akan ada gain. Begitu. Dah nomor 5 receive dividend, ya udah cash per dividend revenue sebesar sisanya kan kita udah membeli 4.000, kita jual 3.200, yang sisa lembar kita adalah 800 kan, 4.000 orang 3.200 dikalikan 0,51, ini kali min 1 biar dia positif. Lanjut 15.10 dibilang ini equity method ya. Total cost 2 juta, Stick Corporation membeli 160.000 lembar dari Larson Corp. Jadi kita membeli 160.000 lembar. Biasanya equity method ini untuk long term investment di prakteknya, bukan trading. Terus dibilang lagi dia pakai equity method dan investment. Dikasih tahu ternyata si Larson ini, perusahaan yang kita beli ini, ada menerbitkan 400.000 lembar saham. Jadi kalau dikasih tahu itu ya udah kita cari persenannya. Persenannya adalah sebesar 160.000 yang kita miliki atau yang kita beli dibagi sama
total saham yang mereka keluarkan. Ya udah, kemungkinan kita sebesar 40%, itu lebih besar dari 25%. Maka itu memperkuat asumsi bahwa dia menggunakan equity method kalau misalkan ini nggak dikasih tahu sama ini nggak dikasih tahu. Lanjut, ditanya jurnalnya. Jurnal kalau di si Larson ini, perusahaan kita itu perusahaan yang kita beli itu mencatat net income. Kalau perusahaan yang kita beli mencatat net income, maka itu kan berpengaruh ke share investment kita nih. Dia mencatat net income atau net loss, terus dividen, itu akan berpengaruh kepada share investment kita. Dividennya itu nggak masuk dividen revenue, tapi mengurangi share investmentnya. Gitu juga dengan net income. Kalau ada income dari perusahaan itu akan menambah share investment kita. Tapi kalau misalkan perusahaan itu loss, ada loss juga di share investment kita. Tuh, jadi itulah pengaruhnya. Lanjut, dibilang kan di sini 1.200.000 kan dia melaporkan income si Larson ini, maka kita kalikan kepemilikan kita kan 40% dikalikan sama 1.200.000 ini. Maka ada 480.000 yang kita catat. Kenapa kalikan 40% ya? Karena kepemilikan kita hanya 40%. Jadi untung ataupun rugi yang akan kita dapatkan atau kita tanggung, rugi yang kita tanggung atau untung yang kita akan terima itu hanya sebesar kepemilikan kita, modal yang kita setor. Jadi di saham itu kayak gitu. Jadi nggak bisa misalnya rugi, perusahaan itu rugi 100, misalnya ini rugi lah, Larson melaporkan net loss, rugi net loss, rugi bersihnya sebesar 1.200.000. Terus kita kepemilikannya hanya 40%, tapi kita nanggung ruginya 100% dari 1.200.000 itu. Kan nggak fair gitu kan. Maka itulah yang membuat perusahaan membuat perhitungan itu agak biar fair itu kita tanggung rugi ataupun untung sebesar kepemilikan atau modal yang kita setor. Selanjutnya dibilang karena ini cash dividend $2 per common share, ya udah $2 dikalikan sama 160.000 gitu. Tapi kalau misalkan di soal dibilang cash dividend of 800.000 per common share is paid, ya udah 800.000 dikalikan sama persen kepemilikan juga, karena itulah equity method. Kita harus mencarikan persenannya juga. 800.000 ini dari mana? Kan bisa kita cari sebenarnya di soal itu udah dikasih tahu jelas informasinya full. 800.000 ini dapat dari, kalau misalkan cash dividennya 2 per dolar, $2 per lembar, ya udah karena total lembarnya dibilang 400.000, udah kita kalikan 400.000. Dapat 800.000 adalah dividen sebesar 100% kepemilikan. Nah, ini dividen hanya 40%-nya, udah 400.000 dikalikan ini juga. Ini dikali iya itu 120 kan, sama kan sama ini. Lanjut yang 15-12 dibilang sama equity method juga, yang dibilang 6 Januari dibilang membeli 34% outstanding share. Dikasih tahu persenannya, berarti ditanya purchase of stock, disuruh jurnal purchase of stock, jurnal pembelian sahamnya. Udah share investment pada cash besar 212, receive dividend, menerima dividen cash pada share investment 24.000. Tapi kan di sini bilang total dividen yang dibayarkan Sigator adalah 24.000. Karena ini kan sebesar 100%-nya, padahal kan kita hanya memiliki 34%, ya udah 24.000 ini dikalikan 30%, karena 24.000 ini sebesar total ini kan 100%, maka kita harus kalikan 34%, dapatlah nih 8160. Disuruh lagi jurnal adjusting entry, penyesuaian RED.